Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu-ibu KPM tercinta? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah, pada hari ini berjumpa kembali dengan saya ya Ibu, pendamping untuk Desa Ibu. Masih bersama saya Rena Puspita yang selalu menemani Ibu setiap bulannya dalam pelaksanaan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Baiklah ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dalam pertemuan kelompok ini, sehingga pertemuan rutin kita ini berjalan dengan lancar hendaknya ya ibu sekalian, ibu-ibu KPM tercinta. Sebelum kita mulai acara diskusi kita atau cerita-cerita sedikit nih, bercengkrama, bertukar pikiran seperti biasanya, marilah kita berdoa menurut dengan kepercayaan agama masing-masing ya ibu-ibu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga acara kita atau kegiatan bulanan kita bisa berjalan dengan lancar. Baiklah ibu-ibu, ini ada yang masih ingat nggak tentang materi pertemuan kita bulan sebelumnya? Bagaimana ibu-ibu, ada yang masih ingat nggak? Kalau ada yang ingat tapi malu untuk mengucapkan, nah ini kita buka sedikit ya ibu-ibu. Kemarin kan kita telah berbicara tentang modul 5, bercerita tentang modul 5 nih ibu-ibu, yaitu pada sesi satunya pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Maka hari ini kita akan coba berdiskusi atau bercerita tentang pentingnya kesejahteraan lanjut usia. Di sini kan banyak ibu-ibu lansia yang memiliki kategori lansia. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang itu ibu-ibu. Kita akan berdiskusi, bercerita, bertukar pikiran. Nah, ibu-ibu sekalian, untuk menyemangatkan kegiatan kita di hari ini, mari kita awali dengan kegiatan tepuk P2K2-nya ibu-ibu, biar semangat nih. Masih ingat nggak tepuk P2K2-nya? Masih. Nah, ayo kita tepuk P2K2-nya bersama-sama ibu-ibu. Tepuk P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Aduh, hebat nih ibu-ibu semuanya. Kita tepuk tangan dong untuk ibu-ibu semuanya. Di sini kita akan berdiskusi mengenai pentingnya kesejahteraan lanjut usia. Jadi, di dalam PKH ini yang mendapatkan bantuan PKH adalah lansia yang berusia 70 tahun ke atas. Jadi apabila ada keluarga ibu belum memiliki atau belum mencapai usia 70, maka belum masuk pada kategori lansia ya ibu-ibu. Jadi mengapa lansia perlu diperhatikan? Tentu jadi pertanyaan ya ibu-ibu. Lansia harus diperhatikan sebab kita tahu nih ibu-ibu, kalau lansia sifat perwatakannya tentu sudah cenderung ada yang emosional, ada yang lansia yang sensitif, ada lansia yang pemarah dan lain sebagainya ya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu, permasalahan umum yang terjadi pada lansia harus kita perhatikan atau kita beri perhatian kepada lansia. Lansia yang masuk pada kategori program keluarga harapan atau PKH adalah lansia yang berumur 70 tahun ke atas ibu-ibu. Dan di sini lansia itu perlu diperhatikan. Lalu kan timbul tuh tanda tanya, kenapa lansia harus diperhatikan? Salah satunya adalah lansia adalah cermin kita di masa depan. Lansia juga dilindungi oleh undang-undang ibu-ibu sekalian. Jadi tiap lansia itu dapat saja mengalami permasalahan yang sama, namun perbedaan penanganannya. Penanganan permasalahan disesuaikan dengan tipe lansia dan disesuaikan dengan kondisi lansia secara fisik maupun psikis ya ibu-ibu. Jadi ada yang namanya kekerasan pada lansia. Sering kita dengar terjadi juga kekerasan terhadap lansia. Maka kita harus melindungi lansia yang ada di keluarga kita.
tindakan orang di sekitar lansia yang membiarkan lansia tidak terpenuhi hak-haknya sebagai manusia adalah penelantaran lansia. Jika lansia mengalami hal-hal merugikan dirinya, termasuk hal-hal yang membahayakan lansia, baik secara fisik maupun psikis, maka itu disebut kekerasan terhadap lansia. Jadi, ibu-ibu di sini tentu ibu-ibu punya orang tua kan di rumah ibu-ibu. Apabila umur mereka sudah menginjak 70 tahun ke atas, itu sudah masuk pada kategori lansia di dalam PKH. Namun, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, usia pertengahan 45 sampai 59 tahun dan lanjut usia 60 sampai 74 tahun, lanjut usia tua 75 sampai 90 tahun, lanjut usia tua di atas 90 tahun. Itu menurut WHO ya ibu-ibu. Jadi di sini cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya tetap menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua, bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku orang tua atau lansia, memberikan kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik untuk lansia, melakukan pendekatan pribadi kepada lansia, beri kesempatan terhadap apa yang disukai lansia, termasuk kapan ia mau mandi, apa ia mau makan, apa yang mau dikerjakan sepanjang tidak membahayakannya. Dan selanjutnya ibu-ibu, kita harus mengupayakan peningkatan kualitas kesejahteraan lansia. Salah satunya adalah dengan mengupayakan lansia agar tetap sehat. Tanyakan kepada lansia apa yang ia inginkan, apa yang ia mau, dan sebisa mungkin kita agar bisa memenuhi kebutuhan lansia selagi tidak membahayakan ya ibu-ibu. Sepertinya olahraga ringan kita harus membawa atau memberikan kesempatan untuk lansia kita yang ada di rumah atau orang-orang di sekeliling kita, seperti jalan, senam, berjemur, dan lain sebagainya ya ibu-ibu. Selanjutnya di sini dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan lansia diperlukan berbagai peran semua pihak ya ibu-ibu, dari pemerintah, dari keluarga, dari masyarakat. Dan apabila peran masyarakat atau pemerintah maupun keluarga tidak berjalan, maka kita lansia yang ada di sekitar kita akan terabaikan. Maka banyak lansia yang akan dititipkan di panti jompo apabila kita tidak perhatikan lansia atau orang tua yang ada di rumah kita. Dan dengan harapan prinsip pelayanan lansia bisa kita terapkan di rumah kita atau di keluarga kita, yaitu salah satunya tidak memberikan stigma atau cap kepada lansia, tidak mengucilkan, tidak membesar-besarkan masalah, menghindari sikap belas kasihan, kemandirian, keluarga sebagai sumber pemecahan masalah. Insya Allah apabila semua itu kita jalankan atau kita laksanakan terhadap lansia yang kita miliki, maka penelantaran lansia tidak akan terjadi ya ibu-ibu. Selanjutnya peran serta masyarakat terhadap lansia juga harus berjalan seiras dengan peran keluarga dan juga peran dari pemerintah. Bisa dipahami kira-kira ibu-ibu? Bisa. Alhamdulillah. Di sini yang perlu saya tekankan juga, yang perlu saya beritahukan kepada ibu-ibu semua, lansia bukanlah beban. Lansia adalah kita di masa depan, maka oleh sebab itu perlu kita jaga, perlu kita beri perhatian. Mari kita perlakukan lansia dengan baik, karena biasanya apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Seperti pepatah ya ibu-ibu ya. Mari beri dukungan dan semangat kepada lansia agar lansia tetap bahagia dan berkarya. Lansia Indonesia harus sehat dan bahagia. Setuju ibu-ibu? Setuju. Nah, ayo mulai dari dini. Mulai dari sekarang, mari kita sama-sama menjaga orang tua, khususnya lansia yang kita miliki. Masa diskusi kita hari ini cukup sampai di sini. Dan saya ingatkan kembali kepada ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini,
Semoga pembelajaran kita hari ini atau diskusi kita hari ini dapat dipraktikkan di rumah ya ibu-ibu, mengenai dengan penjagaan lansia agar lansia terhindar dari kekerasan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan kesehatan agar dapat dan bisa berkumpul kembali di acara pertemuan peningkatan kemampuan keluarga untuk bulan berikutnya. Terima kasih yang ibu-ibu. Mari kita akhiri kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan kita, keluarga kita ini dengan doa ibu-ibu. Baiklah, berdoa selesai.